Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kita berjumpa lagi dengan saya Dwianjana Santyo Nugroho, dan kali ini kita akan masuk di mata kuliah IT Governance, yang mana saat ini kita sudah memasuki ke pertemuan kedua. Oke, sebelum kita memulai ke materi inti dari perkuliahan hari ini, maka kita akan sedikit review di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah di pertemuan pertama apa saja yang kita bahas. Jadi yang kita bahas kemarin minggu lalu adalah seputar apa itu CG ataupun Corporate Governance. Di sana teman-teman kalau masih ingat bahwa Corporate Governance ini intinya adalah suatu tool, suatu struktur yang diupayakan untuk menciptakan behavior desirable ataupun perilaku yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga di sana berisi perangkat aturan yang mengatur tingkah laku orang-orang di dalam perusahaan ataupun elemen-elemen yang ada di perusahaan untuk bertingkah laku di perusahaan supaya nantinya mampu mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Oke, dan di sana kita bahas prinsip-prinsipnya, kemudian lembaga yang berkaitan dengan pengawasan corporate governance ini dan lain sebagainya. Oke, semoga teman-teman masih ingat dengan itu. Dan pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, target kita ataupun learning outcome dari hari ini adalah, saya lihat di PPT bahwa mahasiswa, teman-teman sekalian, mampu menguasai konsep dan prinsip dari tata kelola IT yang berorientasi pada perkembangan di dunia bisnis. Oke, memang pada sebelumnya ataupun biasanya di luar sana mata kuliah IT Governance ini berkaitan dengan sistem. Ya, memang betul itu akan lebih detailnya tentang sistem. Tetapi di mata kuliah yang akan saya ampu ini akan lebih berorientasi pada bisnis, sehingga kita akan melihat tata kelola IT dari segi pandang perekonomian atau dari segi perusahaan dan bisnis. Sehingga kemampuan akhir yang diharapkan dari perkuliahan hari ini adalah teman-teman mampu memahami dan menjelaskan konsep IT governance dengan tepat. Oke, sehingga di hari ini bisa kita bayangkan bahwa kita hanya akan menjelaskan ataupun mempelajari tentang konsep dari IT governance. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya akan mencoba membawa data yang supaya bisa membangun diskusi pemantik kita di hari ini, yaitu adalah data pertama dari World Economic Forum dari Future of Job Survey di tahun 2023. Di sana memberikan berbagai macam informasi, dan informasi yang ingin saya sampaikan di sini adalah macro trends driving business transformation. Jadi adalah tren yang secara global itu membuat ataupun membawa bisnis ini bertransformasi. Itu selama tahun 2023 hingga beberapa tahun ke depan, hingga ke 5 tahun ke depan. Dan dari data tersebut menunjukkan ada 3 hal utama, yaitu adalah peningkatan pengadopsian teknologi baru, kemudian meluasnya akses digital, dan juga penerapan ESG secara masif. Nah, di akuntansi itu ilmu-ilmu ataupun isu-isu mengenai lingkungan itu memang sedang naik daun, dan itu menjadi concern tersendiri bagi para stakeholder. Nah, sedangkan karena kita berkaitan dengan IT governance, itu kita bisa pinpoint ataupun highlight di peringkat pertama dan kedua itu adalah berkaitan dengan teknologi, yaitu adalah peningkatan pengadopsian teknologi baru dan juga penggunaan akses digital yang meluas. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa di beberapa tahun ke depan teknologi akan semakin masif dan semakin inovatif teknologinya. Dan itu yang harus dipersiapkan kita sebagai pebisnis, sebagai pemilik perusahaan ataupun pengelola perusahaan. Kemudian kita ke data berikutnya dari survei yang sama, bahwa dari teknologi-teknologi tersebut apa aja sih yang kemungkinan berpotensi untuk terus berkembang selama 5 tahun ke depan, dari 2023 sampai ke 2027. Dan data di sini menyebutkan bahwa angka pertama itu adalah digital platform dan application. Jadi aplikasi yang semakin banyak, ya semuanya bisa diakses.
Kemudian yang kedua adalah Education and Workforce Development Technologies, ataupun teknologi untuk peningkatan skill ataupun untuk beredukasi. Artinya ya seperti yang pernah kita rasakan kemarin sewaktu COVID, yaitu adanya platform-platform untuk pelatihan, kursus, ya kan, semacam ruang guru, semacam satu kelas dan yang lainnya. Dan itu akan semakin berkembang ke depannya. Bahkan kelas-kelas menjadi hybrid itu menjadi pilihan yang lebih disukai dibandingkan kelas-kelas offline maupun full online. Dan kemudian yang salah satu pentingnya adalah di nomor 3 itu adalah Big Data Analytics. Itu Big Data bahwa semua informasi ini mudah didapat dengan adanya teknologi dan banyak informasi yang penting dan tidak penting. Nah, peran dari Big Data itu membuat filter tersebut supaya data yang dimiliki perusahaan itu bisa lebih terakomodir dan bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan lebih akurat. Nah, dari data-data tersebut ataupun teknologi-teknologi yang akan berkembang, maka akan ada pertanyaan penting bahwa apakah IT ini bisa align ataupun selaras dengan bisnis tersebut. Karena kadangkala kita beli ataupun investasi IT itu ya yang penting sekedar mahal, ya kan, yang penting sekedar canggih, padahal belum tentu itu adalah keputusan atau kebutuhan yang memang sesuai dengan kapasitas perusahaan. Sehingga kadangkala banyak juga yang teknologi mangkrak karena entah orang yang kurang paham atau ternyata itu tidak sesuai dengan operasional bisnis. Nah, itu yang harus diantisipasi. Nah, cara mengantisipasinya dengan apa? Ya dengan melalui adanya tata kelola IT ataupun IT governance. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke IT governance, ke materi perkuliahan kita, yaitu adalah apa sih IT governance itu? Adakah teman-teman yang pernah mendengarnya? Nah, kurang lebih IT governance ini adalah merupakan dari bagian dari corporate governance, yang mana IT governance ini berarti adalah specific decision right ataupun pengambilan keputusan yang spesifik. Mengenai apa? Mengenai perilaku yang diinginkan ataupun desirable behavior. Perilaku yang diinginkan tadi yang dibahas di awal kuliah tadi. Perilaku yang diinginkan mengenai apa? Mengenai penggunaan IT. Jadi di dalam menggunakan IT, di dalam menyusun, menciptakan ekosistem IT itu harus dikelola sehingga orang-orang di dalamnya itu mampu berperilaku sesuai yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga mereka tidak mubazir dalam menggunakan investasi IT dan juga ngeplan IT-nya itu selaras dengan tujuan bisnis dan lain sebagainya. Itu adalah kurang lebih arti dari IT governance. Kemudian apa pentingnya? Kenapa sih kok kita harus mengelola IT tadi? Selain karena biar tidak pemborosan, karena investasi IT itu terbilang cukup mahal dan returnnya bersifat jangka panjang. Dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung, secara cepat gitu ya. Nah, apa pentingnya? Poin utamanya adalah memunculkan sustainable competitive advantage ataupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, ini pun dampak dari tidak langsung. Artinya apa? Artinya tadi contohnya adalah big data. Kalau kita bisa mengelola data kita, informasi-informasi yang dimiliki, kemudian bisa menghasilkan keputusan yang tepat, bisa tepat dan cepat, ya kan, bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat lebih duluan dibandingkan pesaing lain. Itu artinya kita mengungguli lawan, ya kan, mengungguli pesaing, dan kita akan memimpin pasar. Konsumen kemudian akan lebih trust pada kita. Dengan trust dari konsumen tersebut muncul loyalitas, sehingga itu akan membentuk suatu positioning yang cukup kuat di pasar, menjadi top of mind dari para konsumen pada perusahaan kita, hanya dari data yang kita ambil itu tepat dan cepat sehingga pengambilan keputusan lebih baik. Nah, itu adalah salah satu dampak dengan IT ini yang terkelola dengan baik, karena sekarang kita tidak bisa mengindahkan IT, kita harus selaras dengan IT. Oke, kemudian pertanyaannya adalah gimana cara untuk mengukur ataupun menentukan bahwa tata kelola IT ataupun IT governance yang kita lakukan ini efektif? Sebenarnya ada 3 intinya.
ataupun pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama adalah keputusan apa yang harus dibuat. Kemudian yang kedua adalah siapa yang mengambil keputusan tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengambilan keputusan tersebut dibuat dan juga dimonitoring. Jadi kadang orang itu ikut campur terhadap suatu hal urusan tentang IT padahal dia nggak paham ataupun tidak harus di wilayahnya gitu ya. Dan itu yang akan diminimalisir melalui tata kelola IT ini. Kita menjawab pertanyaan pertama secara cepat saja, secara ringkas, bahwa keputusan apa saja sih yang harus dibuat. Di sini dibagi menjadi 5 komponen utama, yaitu adalah IT principle, itu adalah mengenai aturan-aturan yang harus ditetapkan, jadi seperti atapnya ya, mengenai penggunaan IT di dalam bisnis. Kemudian IT arsitektur, yaitu adalah namanya arsitektur, kurang lebih arsitek gitu ya, penggambaran. Jadi frameworknya itu seperti apa, ekosistemnya seperti apa, itu disusun terlebih dahulu, dirancang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah IT infrastruktur, yaitu adalah kebutuhannya apa saja sih, infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai arsitektur ini bisa terwujud gitu ya. Kemudian yang keempat, setelah itu semua tersusun, business application needs, apakah IT yang sudah dirancang ini sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah tadi ya, maka pertanyaan pertama tadi selaras tidak dengan tujuan bisnis. Di situ di make sure dulu, dipastikan sesuai apa enggak rancangan IT ini dengan kebutuhan bisnis. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah IT investment. Jadi penentuan apakah ini akan beneran kita investasikan atau kita kalahkan ataupun kita prioritaskan ke nomor sekian. Jadi IT governance itu dari membuat aturan hingga sampai ke penentuan keputusan apakah ya atau tidak buat diinvestasi. Nah di situ adalah suatu frameworknya ataupun konsep dari tata kelola IT, sehingga ketika itu semua dijalankan maka semuanya akan bisa selaras antara IT dan juga bisnis. Kemudian yang terakhir, singkat saja, orangnya siapa aja. Di sini dibagi menjadi 6 macam, yaitu adalah bisnis monarki. Bisnis monarki itu adalah intinya para pimpinan CEO, orang-orang bisnisnya. Kemudian ada IT monarki. IT monarki ini adalah tim ahli IT-nya, IT spesialis. Kemudian ada feudal. Feudal ini adalah masing-masing unit bisnis itu memiliki ataupun bisa buat mengambil keputusan secara independen. Kemudian ada federal, itu adalah kombinasi antara tim-tim CEO dan juga bisnis unit tanpa melibatkan orang-orang IT. Kemudian yang keempat ataupun kelima adalah IT duopoly, itu adalah tim IT dan juga tim bisnis top manajemennya. Jadi ada orang IT, ada orang ekonominya ataupun orang bisnisnya. Dan yang terakhir anarki, itu adalah individual. Jadi itu orang-orang, jadi pengambilan keputusan ya biasanya ya idealnya adalah ada orang IT-nya karena mereka yang paham mengenai ekosistem IT, dan juga ada orang bisnisnya yang mengetahui ini profit atau tidak ataupun selaras dengan tujuan bisnis apa enggak, sehingga harus ada interaksi antara dua orang ini dan juga orang bisnis unit. Sehingga next di pertemuan berikutnya akan kita bahas skema yang seperti apa sih yang tepat ataupun yang efektif yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar sana untuk menjalankan tata kelola IT ini. Nah itu juga menjadi bahan diskusi kita di minggu depan. Di hari ini silahkan teman-teman mencari informasi ataupun kasus-kasus perusahaan yang menerapkan tata kelola IT itu mereka seperti apa sih. Nah nanti kita akan saling berdiskusi di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi setidaknya di pertemuan ini kita sudah mendapatkan segambaran kecil bagaimana IT governance itu berjalan dan siapa yang mengambil keputusan dan bagaimana mengukur IT governance itu bisa efektif atau tidak. Nah, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Apabila ada yang ditanyakan silahkan hubungi saya. Mengenai tugas juga apabila ada yang ditanyakan silahkan hubungi melalui pribadi boleh, melalui wakil kelas juga boleh, ketua kelasnya. Jadi sekian dulu perkuliahan kita di hari ini, kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.